Shalom, para sahabat GKPS TV dimanapun ibu, bapak, dan saudara-saudara berada pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Berharap dan berdoa tetap semangat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dan rasakan di hari yang baru ini. Kami bersyukur Bapa untuk roti kehidupan yang Engkau masih perkenankan untuk kami dengar dan kami terima. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mempercayai segenap sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan hari ini yang tertulis di kitab Lukas 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ada dua penulis Injil yang menuliskan doa Bapa kami. Yang pertama adalah penulis Matius. Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dan yang kedua adalah penulis Injil Lukas. Kedua versi ini ditulis dengan konteks yang sama, tetapi tujuannya adalah kepada etnis yang berbeda. Kalau penginjil Lukas secara khusus menulis kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang tidak belajar berdoa seperti orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Karena itu, secara khusus kalau kita melihat Lukas 11 ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana relasi orang yang percaya kepada dirinya itu seperti hubungan bapak dan anak. Tuhan jarang disapa sebagai bapa dalam doa-doa orang non-Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ada begitu banyak nats yang menyatakan bagaimana mereka menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kita bisa lihat contohnya di Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dulu kala. Kita juga bisa melihat bagaimana mereka menyebut Bapa di Ulangan 32 ayat 6. Karena itu dalam konteks Lukas ini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mendekati Tuhan seperti mereka mendekati Bapa mereka. Pengalaman pembaca Lukas yang beragama non-Yahudi dengan ayah mereka sangat berbeda dengan pengalaman orang Yahudi. Para ayah atau bapak dalam budaya Yunani Romawi memiliki kendali penuh atas anak dan cucu mereka. Misalnya seorang ayah memutuskan berotoritas mutlak apakah anaknya yang baru lahir akan dibesarkan dalam keluarga atau dijual bahkan atau dibunuh. Dalam konteks inilah Lukas memperkenalkan orang-orang non-Yahudi kepada Allah yang murah hati, yang penuh kasih, Allah sebagai Bapa. Mengubah perspektif mereka mengenai peran ayah. Dalam hal ini Bapa yang peduli dan sayang kepada anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelumnya kalau kita lihat di sini adalah ada dua pengajaran Yesus tentang ayah duniawi dan Bapa sorga.
Dikatakan di ayat sebelumnya bahwa seorang ayah atau bapa duniawi itu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kalau kita lihat ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap anak yang meminta kepada ayahnya, kepada bapaknya, selalu bapa duniawi itu, bagaimanapun dia, akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Allah Bapa sebagai Bapa kita, Tuhan sebagai Bapa kita. Dia tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi dikatakan dia memberikan yang paling berharga, yaitu Roh Kudus. Artinya, Bapa Surgawi memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Roh Kudus adalah sumber dari segala yang baik. Roh Kudus adalah sumber dari penghiburan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan ini, dia mau mengatakan bahwa ketika kita meminta kepada Bapa, meminta penghiburan, dia tidak sekedar memberi kita penghiburan, tetapi dia memberi seorang penghibur. Ketika kita meminta kekuatan kepada Yesus, Yesus tidak sekedar memberi kita kekuatan, dia memberi kita Roh Kudus yang Maha Kuasa. Saat kita meminta kedamaian, dia memberi semangat, sejahtera, dan damai. Artinya, Tuhan tidak hanya memberikan kita pemberian saja, tetapi dialah pemberian itu sendiri. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia memberikan rohnya diam di dalam diri kita. Dan itulah karunia yang terbesar. Para sahabat GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan. Inilah realita. Sejauh manakah dalam doa kita menyadari apa yang Yesus ajarkan pada saat ini kepada kita? Apakah kita melihat bagaimana anugerah pemberian yang sangat luar biasa itu dianugerahkan Tuhan kepada kita? Beyond dari segala hal yang menurut kita berharga di dunia ini. Dia sendiri, rohnya itu, yang menjadi sumber kekuatan kepada kita, penghiburan kepada kita. Rohnya yang akan menolong kita menjalani hari-hari. Roh Kudus itu sendiri yang akan menyertai kita di dalam menjalani hari, di dalam menghadapi segala peristiwa. Dia sendiri ada beserta dengan kita. Inilah pemberian yang begitu besar, yang begitu berharga untuk kita orang yang percaya. Apakah kita telah memintanya? Dan permintaan nomor berapa ketika kita berdoa kepada Tuhan? Ketika kita mau meminta Roh Kudus kepada Dia. Kiranya hari ini kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan biarlah kebutuhan penyertaan Tuhan lewat Roh Kudusnya menjadi kebutuhan yang sangat mendasar ketika kita menjalani hari-hari. Dan ketika kita melakukan bahkan menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Engkau mengingatkan kami Tuhan di dalam litani permintaan kami, dalam doa kami kepada. Hari ini Engkau mau meminta dan mengingatkan kami agar kami meminta Roh Kudus dan Engkau memberikannya kepadamu. Roh Kudus yang menjadi sumber kebaikan.
Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan bagi kami menjalani hari-hari, melakukan tugas tanggung jawab kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, kami sungguh boleh setia dan bersaksi di dalam apapun perkara, peristiwa yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS